Pemberitaan firman Allah pada kesempatan ini terambil dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Musa menyatakan pernyataan ini adalah pernyataan Musa dalam perjalanan di tahun yang ke-40, tepatnya tanggal 1 bulan 11 bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Ini adalah akhir perjalanan bangsa Israel pada saat berada di padang Arabah Yordan. Pernyataan ini menyatakan dua hal. Yang pertama tentang hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selamanya. Itu masalah tentang bangsa Israel melihat mujizat Tuhan, mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka melihat perkara-perkara yang besar, mereka melihat keajaiban Tuhan, dan itu dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bahkan kalau kita baca pasal 29 secara menyeluruh, dijelaskan oleh firman Allah di sana bahwa bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Tetapi di dalam pernyataan yang pertama tentang hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, pernyataan ini saya melihat di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Di situ tidak dijelaskan apa maksud tentang hal-hal yang tersembunyi. Itu sebabnya perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang tersembunyi. Kita belajar dari perenungan firman Allah pada kesempatan ini, yaitu menjadi pokok pikiran kita, menjadi pokok pembicaraan saya pada kesempatan ini tentang hal-hal yang tersembunyi. Saya melihat dari bahasa Ibraninya, kata yang dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah sautar. Kata sautar ini kata yang digunakan untuk seseorang menelusuri, atau kata yang digunakan untuk seseorang menyelidiki. Tetapi sekalipun ditelusuri, sekalipun diselidiki, sejauh mana manusia menyelidikinya, tetap saja tidak dapat menemukannya. Nah, itu sebabnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tidak semua apa yang kita miliki dalam diri kita itu bisa memahami tentang hal-hal yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dalam Allah ada yang Allah sembunyikan dan ada yang manusia tidak dapat menyingkapkannya. Menjadi pertanyaan bagi saya dalam perenungan ini, apakah ada yang salah kalau Allah menyembunyikan rahasia kepada manusia? Jawabannya tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena memang kita tahu bahwa Allah memiliki hak prerogatif. Allah memiliki hak yang sangat absolut. Allah punya hak untuk tidak menyampaikannya kepada manusia. Itu sebabnya kita belajar dari perenungan ini, Alkitab bilang Allah punya hak menyembunyikan sesuatu. Jadi apakah Allah salah? Jawabannya tidak salah. Karena Allah punya hak prerogatif untuk menyimpan sebuah rahasia.
Kita membaca firman Allah dari Mazmur pasal 145 ayat yang ketiga. Dia katakan demikian, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dalam terjemahan Ibrani digunakan kata ain kaiker. Apa maksud ain kaiker? Bahwa kebesaran Allah, kehebatan Allah tidak dapat ditelusuri. Jadi Allah punya hak untuk menyembunyikan rahasia itu, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi di sisi lain kita harus juga tahu bahwa kemampuan manusia untuk menelusuri kedahsyatan Allah, untuk menelusuri kebesaran Allah, untuk menelusuri yang sangat hebat dalam diri Allah, manusia pun tidak punya kemampuan untuk menelusurinya. Jadi bukan sekedar Allah yang menyembunyikannya. Walaupun Allah punya hak prerogatif untuk menyembunyikan rahasia ini, tetapi di sisi lain manusia juga tidak punya kemampuan untuk menggapai rahasia Allah. Ain kaiker artinya kemampuan manusia tidak dapat menelusuri kebesaran yang tidak terduga itu. Di zaman-zaman pencerahan, ketika banyak penemuan, zaman Galileo Galilei, ketika matahari dijadikan pusat tata surya, menjadi sumber tata surya, maka di sana orang-orang Eropa mulai meninggalkan Alkitab. Mereka mulai meninggalkan kitab suci. Mereka tidak mau tinggalkan Tuhan, tetapi mereka juga mulai meragukan Tuhan. Sehingga Alkitab kebenarannya diuji berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan. Alkitab kebenarannya diuji berdasarkan apa? Akal budi manusia. Plato mengatakan bahwa akal budilah yang menentukan segala-galanya. Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pada masa-masa pencerahan kita bisa melihat bahwa manusia tidak mau meninggalkan Allah, tetapi manusia tidak lagi percaya kepada firman Allah. Firman Allah diuji oleh akal manusia. Kebenaran firman Allah diakui benar kalau sesuai dengan akal budi manusia. Padahal Alkitab katakan ain kaikar tidak dapat ditelusuri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah ada yang salah kalau Allah menyembunyikan rahasia kepada manusia? Jawabannya tidak ada yang salah. Tetapi persoalannya bukan karena Allah saja punya hak prerogatif untuk menyembunyikan rahasia itu, tetapi juga persoalannya kemampuan manusia untuk menganalisa tentang hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah terbatas. Salah satu sifat manusia adalah ingin tahu. Apakah semua rahasia Allah harus disingkapkan kepada manusia? Tidak semua rahasia Allah dapat disingkapkan oleh manusia. Dan tidak semua rahasia Allah harus diutarakan oleh Allah kepada manusia. Abraham diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengetahui rahasia Allah tentang rencana Allah terhadap Sodom dan Gomora. Nabi Yunus diberitahukan rahasia Allah tentang Allah ingin menghancur leburkan Nineveh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang disingkapkan rahasia Allah dengan tujuan Allah. Tetapi apakah semua rahasia Allah harus disingkapkan oleh Allah kepada manusia? Allah punya hak prerogatif untuk menyembunyikannya. Tetapi bukannya Allah tidak mau sekedar memberitahukannya, tetapi kemampuan manusia untuk mengetahui rahasia Allah sangat terbatas.
Kita berada di satu era yang kita kenal sekarang, era new normal. Perkembangan zaman yang luar biasa dan keterbukaan informasi sehingga kita melihat berdampak dalam konteks kekristenan masa kini. Di YouTube, video-video dan lain sebagainya telah terjadi debat kusir antara hamba-hamba Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah menyatakan rahasianya kepada manusia melalui firman Allah. Tetapi kita juga harus belajar. Tidak semua firman Allah ini dapat dipahami oleh manusia. Masih banyak yang belum disingkapkan oleh manusia untuk mengerti. Tetapi ada banyak hal yang dicoba oleh manusia untuk memahaminya. Sehingga terjadi banyak hal, pandangan-pandangan yang keluar dari apa yang Allah sudah sampaikan. Saya ingin mengajak pada saat ini untuk membaca firman Allah dalam 2 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-17. Demikian firman Allah. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Allah dalam 2 Korintus pasal 2, itu ada sebuah persoalan sampai Rasul Paulus katakan, kami tidak sama dengan banyak orang lain. Sampai ada sebuah pernyataan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada orang yang mencari keuntungan. Kalau dalam terjemahan itu ini dilihat mencari keuntungan, tapi saya ingin lihat dari terjemahan Yunani. Kata yang digunakan itu adalah kapeleuo. Kapeleuo adalah sebuah kata yang memberikan pengertian kalau dari segi word study-nya yaitu tentang anggur yang dicampur dengan air supaya mendapat keuntungan. Nah, itu sebabnya saya ingin sampaikan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat itu telah terjadi pencampuran ajaran yang kita kenal dengan istilah sinkretisme. Nah saudara, ada banyak orang ingin menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Allah. Rahasia-rahasia yang belum disingkapkan oleh Allah. Tetapi dalam rangka untuk menyingkapkan rahasia Allah ini, mereka mencoba mencari tahu dari sumber-sumber yang tidak bersumber dari firman Allah. Kita tidak bisa melihat Yesus Kristus dari kitab yang lain. Kita tidak bisa melihat Yesus Kristus hanya berdasarkan sumber sejarah. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang yang mengedepankan sejarah, tetapi mengabaikan esensi daripada kitab suci. Ingin mengetahui rahasia Allah, tetapi mencampur adukan dalam rangka untuk mencari tahu rahasia Allah. Dari sini kita belajar kebenaran firman Allah. Allah punya hak prerogatif untuk menyembunyikannya. Tetapi Allah juga tahu manusia di dalam menyingkapkan rahasia-rahasia Allah, manusia terbatas untuk memahaminya. Kita melihat sebuah contoh dalam kitab Galatia. Galatia pasal pertama ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Paulus melayani di Galatia, tetapi di dalam Galatia masuklah sebuah ajaran yang mencoba menambahkan konsep keselamatan dengan hukum-hukum yang mereka terjemahkan.
Di dalam ayat 7 dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Di dalam ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, tidak sedikit orang ingin mengetahui rahasia Allah. Tetapi di dalam rangka mengetahui rahasia Allah, khususnya mengenai doktrin gereja, mereka mencoba mencampur adukan. Bahkan ada yang berkata bahwa keselamatan itu bukan satu-satunya melalui Yesus. Ini menjadi kacau. Rasul Paulus dia bilang sekalipun itu datangnya dari sorga, malaikat dari sorga, kalau apa yang dia beritakan bukan seperti apa yang kami beritakan, itu bukan Injil. Paulus memberikan sesuatu gambaran yang sangat jelas tentang malaikat yang dari sorga. Tentu kita pasti paham. Kalau kita lihat itu malaikat, pasti kita tahu itu benar. Tetapi Paulus berkata demikian, itu bukan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terjebak mencoba mengerti rahasia Allah yang sampai saat ini belum disingkapkan. Tapi Paulus katakan kalau apa yang mereka beritakan tidak sama dengan apa yang kami beritakan, itu bukan Injil. Begitu ironisnya Rasul Paulus menyampaikan. Saya ingin sampaikan kepada Anda, jangan mudah terpengaruh. Kita harus dalam tracknya Tuhan. Sekalipun kelihatannya benar, tetapi kalau bukan dari kebenaran firman Allah, kita harus waspada. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengajar demikian kepada kita, bahwa itu bukan Injil. Kita mengakhiri dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita patut memberikan apresiasi untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kita juga tetap harus mewaspadai. Seperti apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Awasilah dirimu sendiri. Kita dididik untuk mengawasi diri kita. Apa yang kita perlihatkan, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Awasi. Kita harus menjaga. Kalau tidak, engkau akan dikatakan dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu sifat manusia yaitu ingin tahu tentang rahasia Tuhan. Tetapi kita juga belajar dari perenungan firman Allah bahwa kalau itu bukan datangnya dari Injil, sekalipun itu malaikat dari sorga, Paulus melarangnya. Dan Paulus mengajar kepada Timotius untuk awasi ajaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi Allah punya hak prerogatif untuk menyembunyikan rahasianya. Tetapi kita juga perlu tahu, bukan karena Allah menyembunyikannya, tetapi karena keterbatasan manusia untuk menyingkapkan rahasia Allah. Sehingga karena keterbatasan manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, KPLUO, mereka mencoba mencampur adukan. Alkitab tidak bisa dilihat dari segi filsafat. Alkitab tidak bisa dilihat dari segi ilmu yang lain. Alkitab harus dilihat dari sisi Alkitab. Dan kita percaya
bahwa Allah memberikan firman Allah ini, Allah memberikan Alkitab ini adalah rahasia Allah yang Allah singkapkan melalui tulisan ini, supaya kita merenungkannya dan membacanya. Apabila kita tahu itu semua keluar daripada kebenaran firman Allah, maka kita pertanyakan apakah itu benar berasal dari Alkitab atau bukan. Allah punya hak prerogatif kepada kita untuk menyembunyikannya. Tetapi saya ingin sampaikan, bukan karena Allah ingin menyembunyikannya, tetapi kemampuan manusialah yang tidak mampu menyingkapkan rahasia Allah. Oleh dan sebab itu adalah lebih baik kita tetap berpegang pada ajaran yang sehat. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada